Pertama untuk BBM, crude dulu ya. Crude itu kita banyak mengimpor dari dua negara yang besar, yaitu Nigeria dan Saudi Arabia. Jumlahnya sangat-sangat besar. Ya. Kemudian untuk BBM, kita importnya banyak dari Singapura dan Malaysia. Untuk LPG kita banyak impor dari Amerika dan Emirat Arab ya. Jadi kurang lebih itu yang digambarkan, dan itu totalnya kalau saya bilang banyak itu pasti lebih daripada 60% kedua total itu gitu. Oke, baik. Nah, kemudian tadi ada beberapa negara yang sebetulnya kita juga bisa sangkutkan gitu ya Pak ya, terkait dengan konflik antara Rusia dan juga Ukraina begitu. Dan kemarin juga kalau kita flashback lagi ke pertengahan di tahun 2022 ini, kita ada opsi Pak untuk mengimpor minyak dari Rusia, apalagi juga minyaknya tengah dibanderol dengan harga yang cukup murah begitu. Apakah di tahun 2023 ini seiring dengan perkembangan situasi dan juga kondisi, ada possibility Indonesia akan mengimpor minyak dari Rusia Pak? Jadi mengenai minyak dari Rusia ini permasalahannya kan tidak hanya masalah semata memenuhi kebutuhan energi, ada masalah-masalah lain yang lebih strategik. Untuk itu kewenangan untuk menyatakan bahwa kita mau mengimpor minyak Rusia atau tidak bukan di Dirjen Migas. Ya. Jadi ini ada yang lebih tinggi lagi. Oke, tapi pembahasannya apakah sudah ada Pak di pemerintah? Kalau saya terus terang saya harus berkata bahwa saya kurang memahami hal ini ya, karena memang bukan dari kewenangan kita. Oke, baik Pak Tutuka. Nah, kemudian kalau di satu sisi kita berbicara dari sektor hilir, ini yang menarik juga Pak, update terkait dengan progres revisi Perpres nomor 191, which is yang sangat ditunggu-tunggu juga oleh masyarakat, seperti apa penyaluran untuk energi subsidi sendiri. Disebutkan sejauh ini ada draftnya, dan ini melibatkan 6 kriteria konsumen begitu yang boleh menggunakan pertalite dari industri kecil, usaha pertanian, usaha perikanan, transportasi, dan juga pelayanan umum begitu. Nah, tapi posisi mobil pribadi masyarakat ini sendiri ada di mana Pak? Apakah memang akan masuk ke dalam daftar yang bisa menerima energi subsidi Pak Tutuka? Jadi begini, yang pertama revisi Perpres 191 itu kami sudah persiapkan ya di Kementerian SDM. Dalam ini kami Dirjen Migas bersama-sama dengan BPH, Badan Pengatur Hilir, mempersiapkan peraturan ini. Pada intinya yang sebelumnya itu adalah menyangkut dengan solar, ya, solar saja. Kemudian ditambahkan di situ atau GPT ya, GPT. Kemudian ditambahkan di revisi ini adalah JPKP atau Pertalite Subsidi. Nah, jadi ini yang belum diatur dalam revisi tersebut, ya, cukup besar. Juga di dalam solar ditambahkan sedikit rinci lah, siapa-siapa yang berhak menerima subsidi ini dan tidak berhak. Nah, kemudian saat ini prosesnya masih dalam proses memastikan bahwa apa yang kita lakukan ini tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku. Nah, ini memerlukan tahapan-tahapan kehati-hatian supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Nah, dari kementerian-kementerian terkait kita sudah berdiskusi, juga sudah menyampaikan pendapat, menyampaikan persepsi, dan juga dengan BUMN terkait dalam hal ini juga telah dikomunikasikan. Nah, jadi itu yang paling pokok dalam revisi Perpres 191. Mengenai kriteria-kriterianya itu kita telah menyusun hal itu ya supaya bisa tepat sasaran pada intinya ini. Oke, baik, bisa tepat sasaran, tapi di satu sisi sejauh ini yang tergambar begitu ya Pak ya, tadi hanya baru dari sektor-sektornya saja. Masih menjadi pertanyaan apakah mobil pribadi ini juga berhak akan mendapatkan subsidi BBM atau tidak Pak Tutuka. Tapi sejauh ini seperti apa terkait dengan hal ini Pak? Jadi ini kan semuanya masih belum selesai ya, belum diputuskan ya gitu. Jadi belum waktunya untuk disampaikan ke publik, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak dan tidak hanya menyangkut Kementerian SDM atau Dirjen Migas, tapi juga kementerian yang lain. Jadi belum bisa disampaikan. Oke, baik. Kira-kira kapan Pak Tutuka bisa disampaikan? Setelah proses ini selesai, ini kan sekarang masih proses dengan beberapa kementerian yang lain. Mudah-mudahan bisa dapat diselesaikan, dan kita akan sampaikan nanti pada saat yang telah resmi, formal untuk bisa disampaikan.
Oke, oke, baik. Nah, kemudian di satu sisi ini masih terkait dengan subsidi begitu Pak ya. Kita ketahui juga bahwa ada uji coba pembelian menggunakan KTP ini untuk pembelian LPG subsidi begitu. Nah, ini sejauh ini seperti apa terkait dengan hal ini begitu Pak? Kapan pembatasan yang sebetulnya bukan uji coba ini akan diberlakukan dan sejauh ini seperti apa untuk uji cobanya Pak? Ya, yang pertama adalah uji coba telah selesai dilaksanakan pada tahun lalu, akhir Desember ya, bulan Desember tahun lalu. Kemudian kita lanjutkan ke lebih luas, yang melaksanakan adalah Pertamina untuk hal ini. Apa yang dilakukan Pertamina adalah pendataan, ya. Tahun ini adalah pendataan dulu siapa-siapa yang membeli, ya, pendataan. Jadi tidak ada yang tidak dilakukan pembatasan, pendataan dari siapa-siapa yang membeli. Nah, dari tahun ini kita lakukan itu dan tidak menggunakan persyaratan harus menggunakan KTP, tidak. Tapi kita melakukan pendataan. Pendataan itu kan ada yang data yang ada dari yang kita peroleh dulu dari P3KE dan DTKS, kita masukkan dalam sistem informasi, Pertamina masukkan dalam sistem informasi, kemudian yang belum ada didata secara langsung ya, pada saat membeli di data langsung. Nah, ini berjalan sangat baik sampai saat ini. Saya mendapat informasi laporan dari Pertamina bahwa pemasukan data ini berjalan sangat baik. Jadi kita harus pantau ini. Jadi tahun ini kita melakukan dataan dulu secara benar. Karena data DTKS dan data P3KI juga kita perlu konfirmasi dengan hasil pendataan kita langsung di lapangan.